Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Al-mukarramun, para kiai, para bunyai, wa akhusul qaul Hadratus Syekh Kiai Haji Khairul Hadi LC Al-Hafidh, itu penjaga Al-Quran. Entahlah sudah selesai atau belum, pokoknya kalau sudah ada niat menghafal, moga-moga selesai sampai 30 juz. Beliau pembina pusat Ibnu Katsir Jember. Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Abdul Wahid, pembina IPKA 4 Mojokerto. Pengawas IPKA Bapak Insinyur Haji Adi Prastio. Mudir IPKA 4 Ustadz Nurul Fuad Al-Hafidh. Ini yang menghubungi pertama kali itu ya, yang sekarang sedang ibadah haji itu ya. Mudir IPKA Putri Ustadz Dr. Muhammad Ghazi Al-Hafidh. Priyantonipun pundi? Oh nggih, barakallahu fiik. Ustadz Agus Al-Hafidh ya sudah ke rumah. Para asatidz dan asatidzah, ustadzat, juga Ibu Heni dari Kemenak Mojokerto, Kota Mojokerto ini. Para wali wisudawan, juga para wisudawan, para hadirin, juga paduan suara dan pendamping ini, semuanya rahimakumullah, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat panjang umur, sehat lahir batin, rahmat kemudahan urusan dan kelancaran rezeki, dan terutama rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya Ahmad Zahro. Zahro itu ada 3, tidak, jangan sampai salah. Ada Zahroh pakai tak marbutoh, ini muannats, perempuan, maknanya bunga, dan itu bukan saya. Ada Zahro pakai hamzah, itu juga muannats, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, itu juga muannats, perempuan, maknanya berbunga-bunga, dan itu pasti bukan saya. Ada Zahro pakai alif mustaqimah wa qaimah, alif lurus dan berdiri, itu muzakkar, laki-laki, maknanya cemerlang, itu nama saya. Orangnya seperti ini tapi namanya memang cemerlang, namanya. Sungguh merupakan kehormatan bagi saya bisa bermuajah dengan panjenengan semuanya dalam wisuda Al-Quran. Ada yang 30 juz, ada yang 20, ada yang 15, ada yang juz 30, tidak ada ya. Berapa juz pun Al-Quran adalah yang pertama kali menjadi doktrin ajaran Islam. Sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum haji, dan sebelum semuanya, yang pertama kali diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran, bahkan hifdzul Quran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hafidh, hafal Al-Quran 30 juz, dan itu pertama kali, doktrin pertama ajaran Islam
Sunnah, tuntunan pertama adalah Al-Quran. Oleh karena itu berbahagialah kalian semuanya menjadi pengikut-pengikut setia Rasulullah Muhammad SAW untuk menjaga bersama-sama para hufaz Al-Quran suci kita. Kepada hadirin hadirat, mari mulai hari ini kita ngisi formulir daftar menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Caranya bertekad bulat, berniat kuat menghafal Al-Qur'an semampunya. Tidak harus 30 juz. Kalau tidak bisa 30 juz, boleh juz 30. Yang penting ada tekad, ada niat menghafal Al-Qur'an. Maka Rasulullah SAW dawuh, inna hufadzal Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Sungguh para penghafal Al-Quran itu, saat hadis ini didawuhkan Rasulullah SAW, Al-Quran belum 30 juz. Jadi hufal Al-Quran itu boleh belum 30 juz, yai khairul. Walaupun memang gelar Al-Hafidh memang untuk yang 30 juz, tapi hufat para penjaga Al-Quran itu yang disebut Allah SWT dalam Al-Hijr ayat 9 itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Bentuk jamak ini adalah untuk menghargai para penjaga Al-Quran yang saat hadis ini didawuhkan para sahabat belum ada yang khatam Al-Quran. Artinya apa? Yang penting penjenengan ada tekad, ada niat menghafal Al-Quran, maka sudah termasuk keluarga Allah Subhanahu wa taala. Kalau hafal 30 juz mungkin ada di ring 1, tapi kalau juz 30 mungkin ya ring 30 ya. Kalau separuhnya juz 30 ya separuhnya ring, pokoknya tapi keluarga Allah SWT itu yang terpenting. Mari kita jadikan diri dan keluarga kita menjadi keluarga Allah wa khassatuh, dan orang-orang khususnya. Bahkan slogan kami dulu tahun 70-an, kami ketika menghafal Al-Quran di Mangunusari Tulungagung, Gus Khobir atau Yai Khobir dan para hufat era generasi saya itu sudah membuat kesepakatan, bukan kesepakatan sebenarnya, itu kayaknya sudah mujma' alaih, sudah meluas ke seluruh pondok pesantren tahfidz. Slogan, siapa yang memperhatikan Al-Quran maka pasti diperhatikan Allah SWT. Siapa yang mempedulikan Al-Quran maka pasti dipedulikan Allah SWT. Dan siapa yang merawat Al-Quran maka pasti dirawat Allah SWT. Ini adalah keluarga-keluarga yang peduli Al-Quran, yang memperhatikan Al-Quran, yang merawat Al-Quran, maka pasti dipedulikan, diperhatikan, dan dirawat Allah SWT. Saya ada seorang teman, yang teman itu dulu murid saya di S3 Surabaya, UIN, IAIN waktu itu. Anaknya seorang transmigran, asli dari Malang, tapi kemudian transmigrasi ke Riau. Beliau namanya transmigran, ya tentu dalam segi ekonomi kurang mampu, dan seluruh tetangganya tidak ada yang sekolah lebih tinggi, tidak ada, ya paling SMA pun berat ya. Yang jelas ini anak ini karena tidak bisa melanjutkan kuliah, maka dia menghafal Al-Quran, lalu dinyinyiri oleh tetangga-tetangganya, arep mangan opo ngapal Al-Quran, wong sing sekolah golek pangan angel kok ngapal Al-Quran. Intinya begitu. Namanya orang transmigran dari segi agama memang waktu itu ya tentu masih minim, tapi dia bertekad. Akhirnya beliau berhasil hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian alhamdulillah dengan bekal ini, dengan bekal hafalan 30 juz itu mendapatkan beasiswa. Ini kami, saya, Pak Agil Munawar dan para hufat Indonesia memang sejak tahun 90-an sudah mengusahakan beasiswa untuk yang 30 juz, dan sudah banyak rektor yang siap untuk menampung. Akhirnya singkat cerita beliau bisa kuliah
S1, S2, S3, kemudian bisa profesor, kemudian menjadi rektor. Orang-orang tetangganya yang nyinyiri itu akhirnya jujukane kebutuhan apapun kepada sahabat saya ini. Ini satu contoh dan sekian banyak contoh, tidak mungkin saya ceritakan di sini, bahwa orang-orang yang punya perhatian pada Al-Quran, kalaupun tidak menjadi konglomerat atau tidak kaya raya, tapi hidupnya cukup, hatinya tenang, dan itu terpenting. Hidup cukup, hati tenang, itu adalah nikmat kehidupan besar. Oleh karena itu, jangan berhenti untuk peduli Al-Quran, untuk merawat Al-Quran, untuk menjaga Al-Quran dengan cara penjenengan masing-masing. Tapi yang jelas ajakan saya mulai hari ini, monggo silakan bertekad dan berniat menghafal Al-Quran semampunya. Kalau surat Ad-Duha bisa dihafal satu hari, kalau tidak bisa sepekan, kalau tidak bisa sebulan, kalau sebulan belum hafal setahun, kalau setahun belum hafal kebangetan. Artinya Quran itu mudah dihafal. Oke, memang dijaga agak berat ya. Saya selesai hafal itu tahun 79, sekarang sudah 42 tahun. Itu masih sering lupa juga kalau untuk ngimami, apalagi Yasin, surat Yasin untuk ngimami, Allah Akbar, berat sekali. Padahal surat Yasin bagi penjenengan kan ringan sekali. Tapi beginilah, yang terpenting betul Ustaz Khairul tadi, bahwa harus dijaga dengan deres. Dan kepada para hufat ini, setelah hafal 30 juz, setelah di wisuda 30 juz, harus menempuh fami bisyaukin ya selama 10 tahun. Fami bisyaukin itu khatam setiap pekan sekali. Ada rumus fami bisyaukin itu enggak di sini, atau kalaupun bukan fami bisyaukin, pokoknya gini, sepekan hafal apa, khatam sekali, jadi 1 bulan 4 kali, itu 10 tahun, kira-kira khatam 500 kali khatam. Insya Allah itu penjagaan paling kuatnya. Dan last but not least, semuanya ini tidak hanya yang 30 juz, semuanya yang sudah bertekad menghafal Al-Quran, silahkan sering-sering setor kepada Allah SWT, setor hafalan kepada Allah SWT. Caranya baca dalam sholat, akan sangat berbeda hasilnya dengan dibaca di luar sholat. 1 hari 5 juz itu untuk para khufat tidak berat. Saya dulu 1 hari 7 juz, tapi dulu. Sekarang ya tergantung kesibukannya. Kalau seperti ini kan tidak mungkin 7 juz. Tapi yang penting, saya sangat berharap pada para khufat ini untuk bagaimana menjadikan Al-Quran adalah sahabat hidup. Tiada hari tanpa baca Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, ada hasil penelitian yang baru, satu dari saya sendiri. Saya baru saja, bukan baru saja, sudah beberapa tahun lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu, mengadakan survei di pondok saya sendiri. Karena di pondok itu tiap hari ada pelanggaran, sehingga ada takzir, ada hukuman untuk santri, dan itu banyak. Apalagi kalau hukumannya sekedar bayar, mereka bayar itu bagi mereka hukuman paling enteng. Pokoknya pelanggaran itu ada takzirnya. Kemudian saya adakan eksperimen survei, santri saya bagi 2. Satu bagian adalah tahfidz, satu yang bagian lain adalah reguler, tidak wajib menghafal, yang ini wajib menghafal. Setelah berjalan 6 bulan, sungguh berbeda sangat jauh. Yang di tahfidz ini sama sekali tidak ada takzir. Yang di reguler masih saja ada takzir, ada pelanggaran. Oke, kemudian saya sepakat dengan Umi, semester berikutnya kita adakan tahfidz semua. Jadi santri kami itu semua kena tahfidz, tapi ada tahfidz khusus dan tahfidz reguler. Tahfidz khusus itu ada target,
tahfidz reguler itu semampunya, tapi pokoknya kudu menghafal. Ada perubahan banyak sekali. Yang tahfidz reguler pun sudah sangat berkurang dan hari ini sudah hampir tidak ada takzir. Kemudian maka saya proklamirkan dalam teori pendidikan nasional bahwa nasihat orang tua itu penting, nasihat guru itu harus, tapi nasihat Allah SWT adalah dahsyat. Anak-anak yang menghafal Al-Quran itu sama dengan mereka menyimpan nasihat Allah SWT, mendapatkan cas dari Allah SWT, mendapatkan vibrasi energi dari Allah SWT, yaitu dengan membaca Al-Quran. Maka semua, ketika saya menjadi ketua umum imam masjid itu, saya wajibkan semua masjid harus di samping ada TPK harus ada PTQ. TPQ itu Taman Pendidikan Al-Quran yang belajar membaca Al-Quran, ada PTQ Pesantren Tahfidz Al-Quran, harus ada, entahlah 2 atau 3 orang, pokoknya harus ada untuk mensyiarkan tahfidzul Quran. Dan sekarang alhamdulillah sudah hampir semua PTQ ada divisi tahfidznya. Memang yang sulit mencari gurunya, tapi berjalannya waktu saya yakin itu adalah bagian yang akan terwujud. Penelitian yang kedua ini juga surveinya Profesor Dr. Muhammad Rodi dari Amerika Serikat. Beliau Muslim keturunan Pakistan, warga negara Amerika. Penelitiannya dahsyat, ditulis dalam jurnal kesehatan. Intinya begini: siapa yang membaca Al-Quran di pagi hari dan sore hari dengan suara yang bisa didengar telinganya, maka itu akan menambah vibrasinya, menambah energi positifnya, dan memperkuat imunitasnya. Kalau sehat gak gampang sakit, kalau sakit mudah sembuh. Ini beliau menyatakan gitu. Jadi orang yang membaca Al-Quran pagi dan sore dengan suara, asal kalau di masjid ya suaranya jangan keras-keras, jangan mengganggu yang lain, tapi yang jelas bisa didengar telinga sendiri, bukan hanya klesik-klesik. Itu ada vibrasinya, ada getarannya, ada energi positifnya, ada ioninya, dan ioninya itu akan membentuk imunitas. Ini koheren sama dengan hasil penelitian Profesor Murakami dari Jepang yang mendapat hadiah Nobel. Itu hasil penelitiannya. Penelitiannya mirip ya. Jadi siapapun yang berbuat baik, maka secara otomatis akan terbentuk positif gen positif dalam dirinya. Apa gen positif itu? Gen positif adalah hormon-hormon dalam diri kita ini yang akan membuat diri ini lebih sehat. Sama dengan tadi, kalau sehat tidak gampang sakit, kalau sakit mudah sembuh. Tetapi sebaliknya, orang yang berbuat jahat, sadar atau tidak sadar, sesungguhnya kejahatan itu akan menjahati dirinya sendiri, akan membentuk negatif gen negatif. Apa gen negatif itu? Gen negatif adalah sistem hormonal yang mana dia akan didorong, dimotivasi untuk senantiasa berbuat tidak baik, dan fisiknya akan terganggu, gampang sakit, dan kalau sakit susah sembuh. Ini dapat hadiah Nobel Profesor Murakami dari Jepang ini. Wallahu alam, sekarang moga-moga sudah muslim, waktu itu memang belum muslim. Kalau Profesor Rodi memang sejak awal sudah muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak kalah penting kaitannya dengan Quran. Beberapa waktu yang lalu saya ceramah di depan para jenderal polisi, pensiunan jenderal polisi dengan istrinya, tentang menjelang Ramadan. Ceramah menjelang Ramadan, saya terangkan bagaimana dahsyatnya Al-Quran. Selesai ceramah, waktu makan bersama, belum puasa memang, ada seorang ibu-ibu umur sekitar 70 tahunan diantar suaminya, seorang jenderal polisi ini, menemui saya.
sambil menangis beliau mengatakan, Ustadz, apa yang panjenengan ceramahkan itu benar 100%. Bukan kata siapa-siapa, ini saya alami sendiri, saksinya suami saya. Saya sudah setahun lebih lumpuh total, saya tidak bisa berjalan. Sudah dokter, sudah obat, sudah laboratorium, sudah rumah sakit, enggak kelar juga, saya tetap lumpuh. Saya menyerah. Tapi kemudian saya di akhir hidup ini, saya tiap hari membaca Al-Quran 1 juz. Ini orang istrinya jenderal polisi kan mungkin baca Al-Qurannya kan kurang lancar, tapi 1 hari bisa 1 juz. Setelah membaca, saya tiupkan tangan dan saya usapkan kaki saya. Ya Allah, jika Engkau kehendaki sembuh, sembuhkanlah. Jika tidak, saya ridho tidak sembuh, tapi saya ingin menghadapmu dalam keadaan husnul khotimah. Oh gitu, tiap hari khatam 30 juz, artinya 1 bulan kan, 1 bulan sembuh total. Beliau berjalan di depan saya, dipraktekkan tanpa obat. Mohon maaf, tetap kita hargai dokter, tetap kita hargai obat, tapi kali ini kasus ibu ini tidak. Itu dahsyatnya Al-Quran. Kalau kita imani dan kita yakin kepada Allah SWT, maka apa yang tidak bisa terjadi. Beberapa waktu yang lalu di Australia ada seorang muslim keturunan Arab sakit kanker stadium akhir. Stadium akhir itu stadium pinten gitu? 4 ya, stadium 4. Rumah sakit Australia sudah angkat tangan. Kepala dokternya menyatakan bahwa kami tim dokter sudah tidak sanggup menangani keluarga ini, menangani bapak ini, pasien ini. Maka silakan dibawa pulang. Ya apa boleh buat, kalau rumah sakit sudah tidak sanggup ya sudah dibawa pulang. Setelah sampai di rumah, karena ini keluarga muslim keturunan Arab ini, keluarganya dikumpulkan untuk membaca Al-Quran dengan hati yang menyerah kepada Allah SWT. Sudah terserah sembuh, moga-moga sembuh, kalau tidak sembuh ridho, tapi yang penting dibacakan Al-Quran surat Ar-Rahman. Saya juga tidak tahu, saya sebagai orang yang bertekun di spiritualitas, kenapa kok Ar-Rahman? Saya tidak bertanya dan tidak dijelaskan, tapi yang jelas Al-Quran, tapi surah Ar-Rahman. Mungkin ya dugaan saya, Ar-Rahman kasih sayang, mungkin mengharap kasih sayang dari Allah SWT, mungkin begitu. Tapi yang jelas ini surah Ar-Rahman yang dibaca, semuanya baca Ar-Rahman satu kali semuanya dibacakan, kemudian telaten, dalam waktu kurang dari 10 hari sembuh. Ini kejadian tidak ada di jurnalnya, kok ada di jurnal kesehatan. Intinya apa? Ternyata, dan harusnya kita yakin bahwa Al-Quran adalah penyembuh, syifaun. Memang 5 fisudur di surah Yunus itu, tetapi ternyata semua penyakit fisik itu 80% sebabnya adalah psikis, kejiwaan. Dan dibaca Al-Quran itu tentu tersentuh jiwanya dan sembuh. Dan kita sebagai muslim tentu yakin dokter, obat, jamu atau siapapun sangat tergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, yang langsung ke Allah itu kan Quran. Nek Quran kan dari Lauh Mahfuz langsung connect itu. Nek dokter belum tentu, obat juga belum tentu. Ini usaha manusia, tetap kita hormati. Tapi kalau Quran ini connect langsung. Sementara kita sadar bahwa Maha Penyembuh hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita sadarkan diri kita bahwa Al-Quran harusnya menjadi sahabat kehidupan kita sehari-hari kita. Tiada hari tanpa Al-Quran. Hadirin hadirat, khususnya para wisdawan rahimakumullah, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada
ada kejadian yang saya alami sendiri. Tetap tawadhu, tetap la fakhr. Saya sungguh ikhlas menyampaikan ini kepada panjenengan li da'watil Quran. Saya ini sudah berumur 69 tahun. 7 Juni besok ini hari ulang tahun saya ke-69. Jadi nanti 70, jadi tahun 2005 adalah pensiun profesor. Itu yang saya tunggu-tunggu. Dulu saya pernah mengajukan pensiun di 65, tidak diterima. Alhamdulillah, secara fisik saya sehat, jalan pun masih tegak. Kemarin saya baru reuni di tempat sekelas saya di PGA. Mohon maaf, tetap tawadhu. Hampir semua seperti bapak saya. Teman seangkatan saya itu hampir semua seperti bapak saya. Enek sing stroke, enek sing jalannya harus pakai teken, dan semua rambutnya sudah putih, sudah dunia putih. Saya masih di dunia hitam. Apa resepnya? Kayak mereka tanya, ya saya tujukan sekarang, saya berikan pada panjenengan. Resepnya secara spiritual pasti Quran, sudah tidak usah bukan yang lain, pasti Quran. Telah panjenengan kuat bacanya berapa, yang penting jangan lupa pagi dan sore baca dengan suara itu. Dan saya lebih dulu mempraktekkan apa yang diteliti oleh Profesor Rodi. Profesor Rodi kan baru 5 tahun yang lalu. Saya sudah puluhan tahun yang lalu mempraktekkan ini, tapi tidak nyadar apa yang ditemukan profesor itu. Hanya nyadar saya bahwa deres itu mesti ada vibrasinya, deres itu ada, pasti ada pahala, deres itu ada pada ridho Allah SWT. Yang kedua, ini kasus tadi resepnya. Bagi saya pribadi, es itu haram. Minum es itu haram bagi saya, haram pribadi, haram wat'i. Mengapa? Karena itu menghambat peredaran darah. Orang yang minum es maka darahnya akan mengental dan susah dipompa. Maka saya setiap akan tidur dan setiap bangun tidur pasti minum air hangat. Ya seberapapun, pokoknya kalau bisa ya agak besar, kalau agak besar gelasnya, kalau enggak ya pokoknya air hangat, minimal air biasa, jangan air dingin. Nek wis tuwek nek jenom gak apa-apa sih. Tapi untuk kafilah Jawa Timur sudah saya fatwakan, semua kafilah Jawa Timur ke MTQ Nasional di Samarinda besok haram minum es, haram sambel, haram minyak. Nah, gitu. Nek bunyi haram gak wedi. Jadi supaya takut tak haramnya ngene babana wis. Iku haram gawean, haram wat'i namanya. Relatif senior ya. Armuni tuwek gak mentolo aku ya. Yang relatif senior, ayolah sadari diri bahwa panjenengan dijaga oleh Allah SWT dengan Al-Quran dan dijaga oleh Allah dengan ikhtiar kita. Apa ikhtiarnya? Jangan minum air dingin dan minumlah air hangat. Bagaimanapun ya Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah usaha yang realistis dan sungguh demi Allah saya tidak ada pantangan makanan apapun asal halal, pasti tidak berbahaya. Tapi kulu washrabu wala tusrifu, makan minum apa saja yang halal tapi jangan berlebihan. Ini rumusnya. Nah kita ini semua kena hoaxnya Eropa kok. Kambing berbahaya itu hoax, saking kadung masuk pikiran, masuk sugesti sehingga terkesan akeh gak wani mangan daging wedhus. Sekarang ini korban itu jarang yang kambing, sapi. Padahal sapi itu Tuhannya wong enggak, saya gak mau India saya. Jadi sungguh kulu washrabu wala tusrifu itu resep
bukan resep sebenarnya, doktrin dari Allah SWT. Nek pengen sehat ini, makan minum tapi jangan berlebihan. Nek berlebihan, jangankan kambing, air putih itu kalau 1 galon punya minum sendirian, sekali minum habisnya. Artinya israf itu berbahaya gitu loh. Walhasil itu enggak berlebihan tuh, ukurannya sehat di situ. Dan saya alhamdulillah tidak pernah makan berlebihan. Saya duren masih berani, tapi ya nek umur 29 yo aja lalu duren siji dintekne dhewe. Teman saya ada seorang korek nasional, habis menjadi hakim di Palu tahun 2000 yang lalu, pulang bersama saya, kemudian pulang ke rumah, mampir ke Jalan Demak, beli durian 3 dintekne dhewe. 3 durian, bukan 3 nyamplung. Koma langsung semper, dan sekarang ya usah, waktu itu almarhum Allah warhamu afiafan. Enggak usah saya sebut namanya. Artinya apa? Pokoknya kalau makan berlebihan apapun pasti akan berbahaya. Tapi kalau tidak berlebihan, apapun asal halal sehat. Dan saya beritahu penjenengan, Nabi ikutan kita sallallahu alaihi wasallam daging kelangenan nih. Napa kelangenan Pak Agus iki? Kelangenan niku napa Pak Haji Wahid, Pak Yai Wahid? Kelangenan niku kegemaran. Nah, daging kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam daging kambing. Dan dari seluruh kambing itu yang paling disenangi Nabi SAW adalah ati wedhus. Lah kok umatnya gak wani? Jadi kalau pengen makan daging kambing niatnya ikut Rasulullah, sunnah dapat pahala tambahan itu. Tapi setidaknya jangan ikutan hoax orang Konoha atau naon. Jangan ikut hoax Konoha bahwa mereka karena babi dilarang, umat Islam harus ada yang ditakuti binatang, yaitu kambing. Keliru besar. Nek gak percaya penyen silakan bawa ke saya sate, saya masih berani makan. Cuma nek aku umur 20 tahun lebih ini ya ojo kakean pola. Nek 20 yang ngleor. Bukan hanya kambing, daging apapun kalau 20 suntuk ya mesti ngleor. Ya kalau sudah umur ya ngrumangsani mungkin 5. Saya masih berani kok. Makanan apapun tanpa pantangan. Jeroan saya makan, jeroan halal. Tapi ya jangan berlebihan. Itu aja pun. Terakhir saya sampaikan kepada anak-anak ini yang hafid ini, kalian semuanya sudah diamanati Allah SWT berapa juz di hati kalian. Yang 30 juz berarti sudah di dada ini ada 30 juz, yang 20 juz juga begitu, yang 10 juz begitu. Pokoknya kalian sudah menjadi hamba Allah yang mendapat amanat, titipan kepercayaan dari Allah SWT untuk menjaga Al-Quran. Bayangkan diri kalian ini Al-Quran, supaya gak kakean dosa. Jaga diri, jangan maksiat. Saya dulu sejak menghafal Al-Quran selalu pakai kopiah, bukan karena apa-apa, bukan mengidolakan kopiah, tapi saya menyadari nek wong gawe kopiah itu umumnya wong Jawa gak wani neko-neko, gak wani lirik-lirik, pakai kopiah aja. Dan gak ya tapi ya terus gawe kopiah kok adus barang gawe kopiah. Tapi ini penting, pesan saya, mohon maaf. Ada kok teman saya, ya bukan teman saya ya, murid jauh mahasiswa saya itu hafal Al-Quran, sudah diwisuda, bergaul bebas, masuk Kristen. Coba, sudah diwisuda 30 juz, masuk Kristen. Dia nangis di depan saya, tak seneni pisan. Ini salah pergaulan, kamu harus kembali. Kemudian kembali kepada Islam, kemudian ya merangkak untuk mengembalikan hafalan, sekarang menjadi kiai di Lamongan, tidak usah saya sebut namanya. Tapi intinya yang menjaga sampean adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran di dada sampean. Sampean harus berperilaku Al-Quran. Harus sadar kalau akan melaksanakan apapun, ingat bahwa di dada ini ada titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menjaga hafalan, bukan deres saja tapi perilaku. Nek sampean kakean lali, ingat. Nah, Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya pernah wadul, Imam Syafi'i ini pernah wadul pada Syekh Waqi', kiai saya, kenapa hafalan saya itu kok jelek sekali, kok gampang lupa. Itu Imam Syafi'i loh, yang jelas hafal Al-Quran umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran itu.
Jik madul kok su'akhif di hafal saya kok lemah. Lalu dinasihati fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ojo kakean dosa. Jadi doktrinnya selain deres ojo kakean dosa. Sadari bahwa di dada ini ada titipan sekian juz dari Allah SWT. Dipercayakan pada kalian untuk menjaganya dalam firman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Agus. Mohon maaf Ustaz, saya ada acara lagi, jadi nanti andai kata saya ada jatah untuk makan bersama, saya sedekahkan pada yang ada di sini. Tidak usah dibawakan Pak Agus. Terus saya mohon maaf pada semuanya, saya langsung nyuwun pamit karena di sebelah sana ada acara akhir sana. Saya sudah sama Ustaz Agus sudah komunikasi, hal ini dikompromikan, pokoknya bagaimana saling dapat bagian, maka itu saya diacarakan agak depan supaya bisa nutut ke masih di Kota Mojokerto ini kok. Saya yakin Ibu ini juga tahu ada di depan Sakinah kalau nggak salah itu ya, di kantor NU itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kehadiran dan berarti menyenang semuanya. Mohon maaf segala kekhilafan kesalahan. Kalau NU mengakhirinya wallahul muwaffiq ila aqwamit. Kalau Muhammadiyah yang satu billahi taufiq wal hidayah. Kalau Al-Wasliyah nasrun minallah wa fathun qarib, dan masih banyak lagi. Kalau para khufat mengakhiri pidato adalah ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.